Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sejarah detik-detik menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hal ini kita lakukan tidak ada lain maksud dan tujuan. Pertama, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut tentang masalah ini, perlu saya sampaikan, jika nanti ada salah satu dari sahabat yang mungkin tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan ini, maka hal itu tidak perlu diperdebatkan, karena ini masalah khilafiyah, di mana terkadang di antara kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 1400 tahun yang lalu. Itu artinya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahirnya pada bulan Rabiul Awal, berarti ibunda Nabi pada bulan pertama kehamilannya dimulai dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan. Nah, sering kita dengar dalam pembacaan Maulid Nabi itu kalimat walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih ila nihayati tamami hamli. Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sejak bulan pertama hamil ila nihayati tamami hamli, sampai di akhir kehamilannya banyak sekali melihat keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan yang Allah perlihatkan kepadanya yang menandakan tentang keagungan dari janin yang saat ini tengah dikandungnya. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dalam kitab ini diterangkan, Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha itu bercerita, lamma kana awwalu syahrin min Rajab fa bainama ana dzata lailatin idh dakhala alayya rajulun hasanul wajhi tawilul qamah tibur raihah wa huwa yashiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu marhaban bika ya Muhammad. Kata Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha bahwa di awal bulan Rajab, di mana saat itu adalah bulan pertama dari kehamilan beliau, pada suatu malam ketika saya sedang berada dalam kamar sendirian, idh dakhala alayya rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datanglah seorang lelaki hasanul wajhi, yang tampan wajahnya, tawilul qamati, yang tinggi perawakannya, tibur raihah, dan harum baunya. Didatangi oleh seorang lelaki yang tampan rupanya, tinggi perawakannya, dan wangi aromanya. Wa huwa yashiru biyadihi ila fuadi, dia lalu menudingkan telunjuknya ke ulu hatiku seraya berkata, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang engkau wahai Muhammad. Nah, melihat laki-laki datang tiba-tiba seperti itu, Sayyidah Aminah itu lantas berkata, man anta ya sayyidi wa ma turid, wahai tuanku, siapakah gerangan Anda ini sebenarnya, wa ma turid, dan apa tujuan Anda datang kemari.
Laki-laki ini menjawab, ana Adam abul bashar. Ji'tu li ubashshiraki bi annaki hamilti bi sayyidil bashar. Wa may yanshakku lahul qamar wa yusallimu alaihi al-ahjar wa yas'a ila khidmatihil ashjar. Aku adalah Adam abul bashar, bapaknya manusia sedunia. Ji'tu li ubashshiraki bi annaki hamilti bi sayyidil bashar. Aku datang ke sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa bayi yang dikandung itu akan menjadi sayyidul bashar, gustinya manusia sejagat raya, gustinya makhluk sealam raya. Wa may yanshakku lahul qamar, di mana dia nanti akan mempunyai mukjizat yang bisa membelah bulan. Wa yusallimu alaihi al-ahjar, kelak ketika anakmu telah lahir di dunia, telah dewasa dan berjalan di satu jalan, maka seluruh bebatuan akan menyapanya dengan mengucapkan salam kepadanya. Wa yas'a ila khidmatihil ashjar, dan jika anakmu berjalan di bawah pohon-pohon, maka seluruh pohon-pohon itu akan berkhidmat kepadanya, menghormatinya, mengagungkan dan memuliakannya. Itu pada bulan pertama dari kehamilan beliau, didatangi oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Masuk bulan kedua, bulan Sya'ban. Fabainama ana dzata lailatin idh dakhala 'alayya rajulun jalilul qadari, kata Sayyidah Aminah. Pada suatu malam ketika saya seorang diri di dalam kamar, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki jalilul qadari, yang agung pangkatnya, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashiru bi yadihi ila fuadi. Laki-laki itu menudingkan telunjuknya ke ulu hatiku dengan mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Safwatallah. Itu kata laki-laki tadi. Assalamu alayka wahai Rasulullah, Assalamu alayka wahai kekasih Allah, Assalamu alayka wahai orang yang bersih hatinya dan selalu ingat kepada Allah. Itu kata laki-laki yang baru datang tadi. Nah, melihat ini semua, Sayyidah Aminah bertanya, man anta ya sayyidi wa ma turid? Siapakah gerangan engkau wahai tuanku, dan apa tujuan Anda datang kemari? Laki-laki itu menjawab, ana Sis bin Adam. Saya ini adalah Nabi Sis, putra dari Nabi Adam. Ji'tu li ubashshiraki bi annaki hamilti bin nabiyyil karim was sayyidil azim ad-dabbu lahu yukallim wal hajaru lahu yusallim. Aku datang ke sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa bayi dalam kandunganmu itu akan menjadi an-nabiyyul karim, seorang nabi yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Was sayyidul azim, dia menjadi seorang gusti yang sangat agung pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ad-dabbu lahu yukallim, di mana hewan-hewan buas akan tunduk kepadanya, akan menyapanya dan menghormatinya. Wal hajaru lahu yusallim, dan segala bebatuan yang dilewatinya akan mengucapkan salam kepadanya. Itu kata Nabi Sis alaihissalam pada bulan kedua dari kehamilan Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha. Masuk bulan ketiga, bulan suci Ramadan, ketika beliau sedang duduk sendiri di dalam kamar, idh dakhala 'alayya rajulun lahu sakinatun wa waqar wa 'alaihi dhiya'un wa anwar. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki di mana wajahnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, wa 'alaihi dhiya'un wa anwar, dan wajahnya penuh cahaya berseri-seri, yang menandakan bahwa laki-laki tadi seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lalu mengucapkan salam terhadap bayi yang ada dalam janinku, kata Sayyidah Aminah. Assalamu alayka ya sayyidal mursalin, Assalamu alayka ya imamal muttaqin, Assalamu alayka wahai gustinya para rasul, Assalamu alayka wahai imamnya orang-orang yang bertakwa. Lantas Sayyidah Aminah itu bertanya, man anta ya sayyidi wa maturid, siapakah engkau wahai tuanku, dan apa tujuan engkau datang kemari?
Laki-laki itu menjawab, ana Idris. Ji'tu li ubasyiraki bi annaki hamilti bin nabiyyir rais wal jauharin nafis sahibit tasbihi wat taqdis. Aku adalah Nabi Idris alaihissalam, datang ke sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa bayi yang ada dalam kandunganmu itu akan menjadi nabiyyir rais, kepalanya para nabi, ketuanya para nabi. Wal jauharin nafis, dia sangat indah laksana mutiara yang sangat mahal harganya. Sahibit tasbih wa taqdis, yang selalu membaca tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap bulan selama 9 bulan itu selalu didatangi oleh para nabi. Bulan pertama didatangi Nabi Adam alaihissalam. Bulan kedua didatangi Nabi Sis alaihissalam. Bulan ketiga Nabi Idris. Bulan keempat Nabi Nuh. Bulan kelima Nabi Hud. Bulan keenam Nabi Ibrahim. Ketujuh Nabi Ismail. Kedelapan Nabi Musa. Dan bulan kesembilan adalah Nabi Isa alaihissalam. Semua para nabi yang datang kepadanya memberikan kabar gembira bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah akan menjadi seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi makhluk terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain diterangkan, pada saat itu ketika Sayyidah Aminah sedang hamil, suami beliau Sayyid Abdullah radhiyallahu taala anhu sedang tidak ada di sisinya. Beliau sedang pergi ke Madinah untuk suatu keperluan. Namun kehendak takdir berkata lain, ketika beliau sampai di Madinah, beliau jatuh sakit dan meninggal dunia di Madinah di saat istrinya sedang hamil di Mekah. Diceritakan ketika suami Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah itu meninggal, Dajjatil malaikatu ila rabbiha, para malaikat itu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengadu kepada Allah, ilahana wa sayyidana wa maulana, ayabqa nabiyyuka wa rasuluka wa habibuka yatiman. Wahai Tuhanku, apakah nabimu, rasulmu, utusanmu akan lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim? Bagaimana ya Allah jika nanti Rasulmu, kekasihmu dan Nabimu harus lahir dalam keadaan yatim? Bagaimana masa depannya nanti? Setelah mendengar curhatan dari malaikat itu, lalu Allah berfirman, ya malaikati, ana aula bihifzihi min abihi wa ummi, wa ana khalikuhu wa razikuhu wa murabbihi wa mudhfirun ala a'adihi. Waliya tadbiru dzalika kulli wa ana ala kulli syai'in qadir. Wahai malaikatku, sesungguhnya aku lebih berhak merawat Muhammad itu daripada kedua orang tuanya. Wa ana khaliquhu, karena aku yang menciptakan Muhammad. Wa razikuhu, dan aku yang memberikan rezeki pada Muhammad. Wa murabbihi, aku yang merawat Muhammad. Wa mudhfirun ala a'adihi, dan aku yang selalu memberikan kemenangan pada Muhammad dalam menghadapi musuh-musuhnya. Waliya tadbiru dzalika kulli, saya yang mengatur seluruh kehidupan Muhammad. Wa ana ala kulli syai'in qadir, dan saya maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu terjadi di saat suami Sayyidah Aminah meninggal dunia di Madinah. Masuk tanggal 12 Rabiul Awal, kharaja marsumul jalil linakibil mamlakati Jibril. Keluarlah perintah Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Jibril alaihissalam. Isi perintah, ya Jibril, nadih fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahanni wal bisyarat. Jibril umumkan kepada semua makhluk di jagat raya, baik yang di langit maupun yang di bumi, bahwa sebentar lagi Nabiyyus Syafa'ah, Nabiyyur Rahmah, Nabi akhir zaman akan dilahirkan ke alam dunia. Mendapat berita seperti itu, langsung malaikat Jibril mengumumkan bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman akan dilahirkan ke alam dunia. Disampaikan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, kepada gunung-gunung, pohon-pohon, sungai-sungai, lautan, semua disampaikan. Juga disampaikan kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah, setelah semua mereka yang ada di langit mendengar pengumuman yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, apa yang terjadi? Fahtazzal arsyu tarabaw wastibsyara
wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Setelah semua makhluk yang di langit mendengar pengumuman yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu, ihtazzal arsyu tarabau wastibsyar. Arsy di atas itu bergetar, bergoyang, tarabau wastibsyar, saking dari bahagianya, saking dari senangnya, saking dari gembiranya. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kerajaan-kerajaan langit dihiasi sedemikian rupa sehingga bertambah megah dan berwibawa. Wamtala'atis samawati anwara. Cakrawala di angkasa terang benderang, penuh dengan cahaya yang berkilau. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Dan seluruh malaikat bergemuruh, suaranya menderu seangkasa raya, tahlilan wa tamjidan wa istighfar, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca istighfar sebagai bentuk rasa gembira menyambut kelahirannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi 14 abad yang lalu. Sementara walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamdi. Sementara sang bunda Sayyidah Aminah senantiasa banyak sekali melihat keajaiban-keajaiban mulai sejak bulan pertama kehamilannya sampai di akhir kehamilannya, seperti yang tadi saya sampaikan. Falamma ishtadda bihat talqu bi idzni rabbil khalqi wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sehingga ketika tiba saatnya melahirkan, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan dengan bersujud, syakiran bersyukur kepada Allah, hamidan memuji kepada Allah, terang benderang wajahnya, ka'annahul badru fi tamami, laksana bulan purnama dengan segala kesempurnaannya. Itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal 14 abad yang lalu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barokah bacaan Maulid ini Allah berkenan menurunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.